Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nurul Fadila. Saya di sini akan memaparkan sistem investasi dan analisis reksadana dan saham. Nah, selanjutnya pengertian dan tujuan. Pengertian sistem investasi adalah rangkaian proses, teknologi, dan kebijakan yang digunakan untuk mengelola aset finansial dengan tujuan memperoleh keuntungan, melibatkan analisis, keputusan pembelian atau penjualan, serta manajemen risiko. Kemudian tujuannya itu yang pertama, menumbuhkan nilai kekayaan, kedua melindungi dari inflasi, dan ketiga mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Selanjutnya ada jenis-jenis investasi. Yang pertama itu saham, yaitu kepemilikan sebagian dari perusahaan. Yang kedua itu reksadana, yaitu pengumpulan dana dari investor yang dikelola manajer investasi. Yang ketiga itu obligasi, yaitu surat utang dengan bunga tetap. Yang keempat itu emas atau e-gold, instrumen lindung nilai. Dan yang terakhir itu ada deposito atau pasar uang, yaitu risiko rendah dan return rendah. Selanjutnya ada gambaran umum sistem investasi. Yang pertama itu input itu adalah modal investor, proses itu analisis diverifikasi, eksekusi transaksi, dan output itu return atau keuntungan atau kerugian, dan yang terakhir itu komponen pendukung, platform digital dan data pasar, kemudian juga kebijakan dari OJK. Nah, selanjutnya ada sistem investasi reksadana. Di sini ada proses utamanya. Yang pertama itu investor mendaftar di platform investasi. Kemudian yang kedua menentukan profil risiko. Yang ketiga memilih produk reksadana. Yang keempat itu pembelian dan pemantauan nilai NAV atau nilai aktiva bersih. Kemudian yang terakhir itu penjualan atau redemption ketika dibutuhkan. Kemudian ada juga kelebihannya. Yang pertama itu dikelola profesional, kedua diverifikasi otomatis, dan yang ketiga akses mudah mulai dari 100.000, kemudian sudah diawasi oleh OJK. Selanjutnya ada analisis reksadana. Nah, di sini ada faktor yang dianalisisnya. Yang pertama itu kinerja historis atau return 1 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun. Kemudian yang kedua manajer investasi pengelola. Yang ketiga komposisi portofolio kayak seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Yang keempat risiko volatilitas. Yang kelima biaya pembelian dan penjualan atau fee. Dan juga di sini ada indikator. Yang pertama itu Sharpe ratio atau mengukur efisiensi return terhadap risiko. Kemudian ada drawdown atau potensi penurunan nilai maksimum. Kemudian investasi reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang kemudian diinvestasikan oleh manajer investasi ke berbagai instrumen pasar modal. Di sini juga ada jenis-jenis reksadana. Yang pertama itu pasar uang, resikonya itu rendah, dan contoh investasinya itu deposito, obligasi jangka pendek. Kemudian yang kedua pendapatan tetap, risikonya itu sedang, contoh investasinya itu obligasi pemerintah. Kemudian yang ketiga ada campuran, risikonya itu menengah, dan contoh investasinya itu obligasi dan saham. Kemudian ada saham, risikonya itu tinggi, dan contoh investasinya itu saham perusahaan publik. Nah, selanjutnya ada investasi saham. Jadi pengertiannya itu adalah saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memberikan hak atas keuntungan atau dividen dan potensi capital gain. Kemudian sistem investasi saham itu yang pertama membuka rekening efek dan
dan RDN. Yang kedua itu analisis emiten menggunakan data fundamental dan teknikal. Dan yang ketiga, melakukan transaksi beli atau jual melalui aplikasi broker. Dan yang terakhir itu adalah memonitor pergerakan harga saham. Dan juga di sini ada analisis fundamental. Yang pertama itu menilai kesehatan perusahaan dari sisi laporan keuangan, laba, aset, rasio keuangan, dan prospek industri. Contoh rasionya itu ada di PER, PBP, ROE. Dan analisis teknikalnya itu adalah berdasarkan pola grafik, harga, dan volume transaksi menggunakan indikator seperti moving average, RSI, dan MACD. Nah, selanjutnya ada perbandingan reksadana dan saham. Ada di aspek pengelola, reksadana itu manajer investasi, kalau saham itu investor sendiri. Kemudian di aspek risiko, di reksadana itu rendah menengah, kalau di saham itu sedang tinggi. Kemudian di aspek modal awal, reksadana itu mulai dari 100.000, kalau saham itu mulai dari 100 sampai 1 juta. Kemudian ada pengawasan, reksadana itu oleh OJK, kalau saham itu oleh OJK dan BEI. Kemudian aspek waktu pengelolaan, reksadana itu pasif, sedangkan saham itu aktif. Kemudian yang terakhir return potensial, reksadana itu stabil, saham itu lebih tinggi dan fluktuatif. Nah, selanjutnya ada risiko dan strategi. Nah, di risiko investasi itu yang pertama, risiko pasar, yang kedua risiko likuiditas, yang ketiga risiko manajer investasi, dan yang terakhir risiko ekonomi dan politik. Kemudian di strategi mitigasi, yang pertama itu diverifikasi, yang kedua investasi jangka panjang, dan yang terakhir itu dollar cost averaging atau investasi rutin. Nah, selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu reksadana cocok untuk investor pemula dengan risiko moderat. Yang kedua itu saham cocok untuk investor aktif dengan pemahaman analisis pasar, dan sistem investasi modern memanfaatkan teknologi digital yang memudahkan akses, analisis, dan keamanan. Oke, kita langsung aja masuk ke web iPod. Nah, di sini yang pertama itu ada dashboard. Di dashboard itu untuk tampilan utamanya ya, beranda platformnya. Ini tuh menampilkan ringkasan portofolio, watchlist, dan market overview. Nah, ini tuh pusat monitoring kondisi investasi secara keseluruhannya ya. Nah, kemudian di sini ada order book. Ini tuh buku pesanan atau order book lengkap. Jadi menampilkan daftar antrian beli dan jual. Kemudian market depth dengan volume dan harga, dan untuk memantau likuiditas dan tekanan supply demand. Oke, ini tampilannya. Dan di sini ada summary. Ini tuh ringkasan performa trading dan investasi. Jadi berisi laporan keuangan atau kerugian dan statistik transaksi dan kinerja portofolio. Ini tampilannya seperti ini. Dan di activity ini riwayat aktivitas trading dan catatan semua transaksi yang dilakukan, serta history order, execution, dan perubahan portofolio. Sini ya, ini tampilannya. Dan ada chart. Ini tuh grafik analisis teknikal, tampilan candlestick, line, atau bar chart, dilengkapi dengan indikator teknikal,
kayak MACD, RSI, dan lain-lain, serta tools untuk analisis pergerakan harga. Ya, tampilannya. Kemudian di broker summary, ini tuh kemungkinan ringkasan yang lebih spesifiknya. Jadi mungkin summary untuk saham tertentu atau periode waktu. Ini tampilannya. Kemudian di sini ada price alert. Ini tuh fitur notifikasi dan peringatan dapat disetel untuk harga tertentu, volume atau kondisi market, dan alarm untuk opportunity trading atau risk management. Oke. Kemudian ada target price. Ini tuh informasi harga real time, detail pergerakan harga saham, dan kemungkinan berisi data fundamental terkait valuasi. Ini ya. Kemudian selanjutnya ada down detail. Ini tuh informasi mendetail tentang saham tertentu, mungkin berisi data harga real time, volume, perubahan, dan lain-lain. Dan ringkasan trading activity untuk saham tersebut. Ya. Kemudian ada Corps Action Groups, RUEPS. Itu fitur penting untuk informasi corporate action. Jadi menampilkan agenda dan detail aksi korporasi kayak pembagian dividen, right issue, stock split, merger dan akuisisi, dan rapat umum pemegang saham. Dan di sini juga ada jadwal penting. Oke, next ke company profile. Ini company profile ya. Jadi profil lengkap perusahaan. Emiten, informasi dasar perusahaan kayak nama lengkap dan alamat, bidang usaha atau core business, struktur manajemen dan komisaris, sejarah perusahaan, dan juga data fundamental perusahaannya. Oke, kemudian di statistik. Ini tuh data statistik perdagangan saham, isinya tuh volume rata-rata harian atau bulanan, high low dalam periode tertentu, kapitalisasi pasar, frekuensi trading, dan volatilitas saham, dan juga data histori performa saham. Kemudian di fundamental. Nah, ini tuh analisis fundamental perusahaan ya. Jadi data keuangan dan rasio-rasio penting kayak laporan keuangan, laba ruginya, neraca, arus kas, kemudian rasio valuasi, rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio hutang, dan juga perbandingan dengan kompetitor atau sektor. Nah, pokoknya keunggulannya tuh informasinya tuh lengkap, jadi semua data penting dalam satu tempat, analisis komprehensif, teknikal, dan fundamental terintegrasi, dan keputusan informed, jadi membantu pengambilan keputusan investasi berdasarkan data, dan monitoring corporate action, jadi tidak ketinggalan event penting seperti dividen. Begitu. Oke, cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.